Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Saya ulang kembali. Tepuk. Fokus. Fokus. Oke. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Besar. Semuanya sakit. Kita doakan supaya bisa kembali beraktivitas, kembali belajar. Baiklah sekalian, sebelum kita lagi belajar, saya berdoa untuk mengikuti doa sebelum belajar. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya kata mingguan yang diawali dengan ber. Masih ingat pembelajarannya? Kalau pada dasarnya aktivitas menjadi kalau kerja, kalau ajar. Oke, hari ini kita lanjut ya di pembelajaran keempat. Silakan buka buku halaman 55. Nah, ada 7 pembelajaran yang kita capai ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau dalam suatu teks, dalam suatu bacaan. Baca itu ada ide pokoknya dan ada juga ide pendukung. Oke, coba dilihat semua halaman 75. Nah, perhatikan, coba lihat gambar ada yang sedang bermain apa? Bulu tangkis. Kemudian apa lagi? Di sini. Kemudian ada menari, apa lagi? Ada bermain silat. Pernahkah kalian melihat atau melakukan seperti itu? Nah, di sini apa lagi? Pernah menari? Pernah main bulu tangkis? Pernah. Pernah main pencaksilat? Ada yang pernah, yang belum. Kemudian perhatikan judul bab ini, meniup dan menerjang. Kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meniup sang menerjang? Anda tahu apa itu meniup? Nah, yang mana gambar di situ meniup? Yang main bulu tangkisnya, menarikah? Nah, kalau menerjang yang mana? Dan gerakan menerjang. Ya, pencaksilat. Jadi ketika saya nanti bacakan, tidak ada yang berbicara dengan temannya. Semua fokus. Kemudian yang bisa dicatat itu saya ulang kembali, ada nama orang, kalau ada tempat bisa ditulis. Kemudian termasuk tahun, kalau ada di situ tahunnya atau bulan dan harinya, waktu. Nah, yang sepantasnya bisa kita misalnya lupa maka ada catat. Yang penting-penting ditulis. Nah, kalau begitu siapkan buku tulis. Nah, judul bacaan, judul teks dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari.
di Banyuwangi, Jawa Timur. Yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa Gigieng. Gigieng itu di daerah Aceh. Dengan tari Saudati. Sudati. Dengan tari Sudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah. Jadi sarana dakwah mengembangkan ajaran agama Islam. Iya, di bawahnya tulis ya. Di bawahnya ditulis. Bagi baca. Ya, desa apa tadi? Oh, ini ada daerah Aceh. Nah, yang pertama tadi ada pertanyaannya. Sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di dalam bacaan. Desa apa yang kita dengar? Desa apa? Desa Banyuwangi. Banyuwangi apa lagi? Cempaka. Cempaka. Kemudian yang kedua, berapa jumlah penari pada tarian Sudati? 4. Ada 4. Di sini. Berapa jumlahnya? Tari Sudati. 4. Coba lihat. 8. Nah, 8. Dan 4. Ada tarian dilakukan dengan tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Kalau tari Sudati itu apa tujuannya? Selain sebagai hiburan, apa lagi? Sebagai dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi begitu ya, kita belajar, kita masih juga fokus. Belajar itu bisa dengan cara mendengarkan, menyimak, bisa juga menulis, bisa juga ditayangkan slide atau video atau menonton. Nah, itu semua cara belajar. Jadi ada yang kurang mendengar, mungkin misalnya temannya yang suka menulis, ada yang temannya suka menggambar, ada juga temannya yang suka menonton. Nah, itu cara-cara kita belajar. Ada juga dibacakan, ada juga membaca sendiri. Jadi silakan gunakan dengan sesuai gaya Anda masing-masing supaya tujuan pembelajaran agar tercapai dengan baik. Oke, kita sama-sama mengucapkan hamdalah.